Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya bertemu Ramadan. Berarti Ramadan tinggal 29 hari lagi plus 2 jam insya Allah. Ya, atau 1,5 jam. Jangan khawatir, tinggal 29 hari plus 1 jam. Alhamdulillah sehat walafiat semua, bisa mengikuti ibadah Ramadan dan juga perkuliahan nawaitu kita. Meskipun perkuliahan, tapi insya Allah ini adalah majlis yang Allah muliakan dalam rangka kita thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita semua, teladan kita semua. Insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perspektif kebenaran, kalau kita rujuk ilmu filsafat, memang berbeda perspektif kebenaran kalau ilmu yang lain. Kalau benar bagi kita, ya tentang agama ini, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hari kiamat benar. Karena ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tapi bagi orang filsafat bisa jadi perspektifnya berbeda. Benar itu kalau logis. Benar itu kalau empiris. Ya, empiris itu berarti ada faktanya, ada pengalamannya. Benar itu adalah yang disepakati 3 kali 3 itu 9. Nah, itu benar. Misalnya, banyak sekali pandangan atau teori kebenaran menurut filsafat. Namun kita yakin karena kita juga belajar tasawuf, belajar ilmu fikih, belajar ilmu Quran, ilmu hadis, maka filsafat tidak akan menjauhkan kita dari agama. Tapi mereka yang tidak belajar Quran, hadis, ya, tidak belajar tasawuf, mungkin dia belajar filsafat keluar dari agama. Bisa menafikan Tuhan. Karena harus logis kan. Tuhan itu tidak logis. Quran tidak logis. Misalnya. Kan harus ada empirismenya. Pengalamannya. Harus ada kohesinya. Harus ada keterkaitannya. Enggak ada keterkaitan bukan ilmu misalnya. Disitulah kebenaran perspektif kalangan filosof bisa jadi berbeda dengan kalangan tasawuf. Tasawuf punya perspektif lagi tuh. Mereka kalau udah zikir sekian kali, mencapai kebenaran. Ya, sama juga dengan kita kan. Bahagia menurut ya mahasiswa berbeda dengan bahagia menurut dosen. Menurut anak muda beda dengan menurut orang tua. Naik mobil itu kalau menurut orang tua enaknya pelan-pelan. Kalau menurut anak muda enaknya cepet-cepet. Nah, kan beda, perspektif itu namanya. Jadi filsafat ilmu ini teman-teman mengajarkan kita perspektif. Perspektif itu sudut pandang ya. Tapi tidak boleh disalahkan, tidak boleh diterima mentah-mentah. Namanya sudut pandang kan. Saya melihat Pak Kun dari sebelah kiri, beda kalau saya lihat dari belakang. Betul? Saya lihat Mbak Siska dari 100 meter, ya beda kalau dari 5 meter. Nah, itu namanya perspektif, sudut pandang. Kita datang ke masjid juga, kalau dari pintu belakang, wah masjidnya kayak gini ya. Tapi ketika ke dalam, wah masjidnya kayak gini. Itu namanya perspektif teman-teman ya. Kita lihat orang berpeci putih, itu banyak nggak perspektifnya? Wah ini sudah haji. Tapi yang lain belum tentu Pak gitu ya. Nah itu perspektif. Nanti kita tanya kebenarannya pada orang yang kita nilai. Kalau itu filsafat kita tanya para filosof. Kalau itu tasawuf kita tanya para mutasawwif. Kalau itu Quran kita tanya ahlinya. Kalau itu fikih kita tanya ahlinya. Yang mudah adalah berfilsafat di ruang sosial. Itu paling mudah. Karena ruang sosial ini ruang yang punya siapapun, ruang publik. Tapi kalau berfilsafat di ruang akidah bahaya, berfilsafat di ruang ibadah juga bahaya.
Tapi kalau di ruangnya sosial, ruang umum, nggak apa-apa. Misalnya tadi ya, ada janur kuning di depan rumah. Kan belum tentu itu pernikahan ya calon kita. Kita udah marah-marah. Padahal siapa tahu ada orang yang nitip ya, nanti mau diambilnya besok. Ya kita nggak tahu kan. Atau ternyata adik-adik kita iseng lagi bikin. Kita pulang-pulang marah, ini siapa? Jangan-jangan kamu udah mau nikah sama yang lain. Lihat ada janur kuning. Nah itu namanya ruang sosial nggak apa-apa ya. Orang pakai headphone, ya kalau ruang sosial nggak apa-apa. Tapi kalau ruang akidah ini suka ya pertentangannya tajam. Apalagi ruang ibadah. Ya, itulah filsafat ini kan kita banyak menggunakan rasio, logika, kita banyak menggunakan perspektif yang beragam. Kita membaca sesuatu tidak dari satu sudut pandang, tapi kita coba dari berbagai sudut pandang. Hasil akhirnya bisa beda. Namun kalau itu bidang akidah, bidang ibadah tentu sulit kalau menggunakan ilmu filsafat. Ada sih filsafatnya dikit, filosofinya. Misalnya, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di dunia ini ada lebih dari satu Tuhan, maka akan rusak. Kita bisa cari bahan pemikirannya. Ya, coba satu rumah yang ngaturnya semuanya, ya tidak teratur. Tapi kalau yang ngaturnya satu orang bisa teratur. Yang ngaturnya dia saja lebih teratur. Karena kalau semuanya ngatur enggak selesai. Ya, misalnya satu kelas ini kan Mas Salman. Tapi kalau semuanya mengatur enggak selesai-selesai. Ya. Itu contoh. Boleh, tapi kan wilayahnya wilayah yang sangat terbatas. Tapi kalau sosial, mudik dilarang. Ya, filsafatnya apa? Bagi orang kaya, alhamdulillah ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nggak usah ditagih sama teman kampung. Bagi PNS, ya udah nggak apa-apa, orang tetap aja ya mudik nggak mudik, duitnya tetap sebulan sama. Ya. Bagi mahasiswa mungkin sedih, wah tidak bisa ketemu dengan calonnya. Nah itu macam-macam lah. Jadi perspektif itu penting dalam ilmu karena memang itulah kekayaan dan keagungan. Kita tahu Islam itu kaya, ilmu Qur'annya ada, hadisnya, fikihnya, tasawufnya, filsafatnya, psikologinya, macam-macam. Semakin banyak ilmu yang kita gunakan, semakin bijak kita memahami apa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini sekedar pengantar teman-teman. Silakan pemakalah menyampaikan presentasinya. Kemudian silakan jika ada yang mau kita diskusikan. Kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadir semua ya? Sepertinya hadir semua ya Mas Salman ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena hari pertama biasanya. Kalau di masjid hari pertama penuh. Nanti itu hari 20, 30, 20. Itu mulai maju shopnya ya. Tapi insya Allah kalau perkuliahan enggak ya. Silakan. Siapa yang presentasi, yang bertugas? Hari ini saya Ustadz. Mbak Siti, silakan dengan Siska dan Nida. Dengan Mbak Siska dan Widya. Nida. Oh, Nida. Oke. Silakan Mbak Siti, siapa yang mengawali? Man, minta tolong saya screen ya, Man. Sambilan aja, Pok. Saya lagi nyari materinya dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini untuk melaksanakan perkuliahan kita hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat dari peradaban hidup yang jahiliyah menjadi peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankan saya Siti Dahria, NPM 3119179 dan Saudari Siska Susanti 3119160 dan Saudari Nidaul Hasanah 3119178. Maaf, Mbok, PPT-nya di mana ya? Oh, sebentar. Iya. Share screen sendiri bisa ya, Man? Oh, bisa. Kelihatan nggak, Man? Masuk nggak? Untuk cuman dideketin aja kali. Ini agak terlalu jauh, maaf. Bawah. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang kebenaran ilmu pengetahuan yang akan disajikan pertama oleh Saudari Nidaul Hasanah. Kepada Saudari Nida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang teori pengetahuan dan kebenaran. Po, slide-nya, Po. Maaf. Bentar. Ya. Sebagaimana yang dikutip oleh Amsal Bahtiar, jenis pengetahuan itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yang merupakan pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai God sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di dalam ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah dan nir-ilmiah. Lalu yang kedua, pengetahuan ilmu. Ialah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Lalu yang ketiga, pengetahuan filsafat. Diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, dan penilaian. Lalu, sejumlah teori yang telah dikemukakan oleh para filsuf dengan senyatanya membuka mata kita, antara lain yang dikemukakan teori idealisme Plato yang berpusat pada idea, lalu teori rasionalisme Descartes yang berpusat pada rasio dan kesadaran, lalu teori Immanuel Kant yang berpusat pada akal atau rasio murni, lalu teori dari kalangan teologi menyatakan bahwa the truth is created by the good, yang dilawan oleh teori evolusi, teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran itu suatu nilai intersubjektif. Ada nilai disepakati bersama antara subjek dengan subjek yang lain.
bahkan kebenaran yang bermakna humanistik, koresponden, teori yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu sesuai hukum alam. Oleh sebab itu, ilmu harus mencari atau menemukan hukum alam. Lalu teori pragmatisme yang menyatakan bahwa kebenaran ialah sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia di dunia ini, atau paham teori utilitarisme. Yang benar itu yang memberikan faedah atau keuntungan bagi manusia. Lalu selanjutnya teori esensialisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu sesuatu yang abstrak dan yang bermakna sebagai hal yang esensial atau yang terdalam dari pikiran manusia. Lalu secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara pikiran secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Ilmu dalam menemukan kebenaran menyadarkan dirinya kepada kriteria atau teori kebenaran, antara lain koherensi, yang merupakan teori kebenaran yang menegaskan bahwa suatu proposisi atau pernyataan, suatu pengetahuan, pendapat, kejadian, atau informasi akan diakui sahih atau dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proporsi sebelumnya yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan logika. Lalu yang kedua, korespondensi, yang merupakan teori kebenaran yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu sahih apabila proporsi bersesuaian dengan realitas menjadi objek pengetahuan itu. Kesahihan korespondensi itu memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Dengan demikian, kesahihan pengetahuan itu dapat dibuktikan secara langsung. Yang ketiga, positivisme. Positivisme ini dirintis oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 yang dianggap sebagai bapak ilmu sosiologi barat. Positivisme ialah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Positivisme sebagai perkembangan empirisme yang ekstrim ialah pandangan yang menganggap bahwa yang dapat diselidiki atau dipelajari hanyalah data-data nyata atau empirik, atau yang mereka namakan positif. Nilai-nilai politik dan sosial menurut positivisme dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penyelidikan terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat, pragmatisme. Ialah teori kebenaran yang berdasarkan diri kepada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Teori pragmatisme berbeda dengan teori koherensi dan korespondensi. Yang keduanya berhubungan langsung dengan realita objektif. Pragmatisme berusaha menguji kebenaran ide-ide melalui konsekuensi daripada praktek atau pelaksanaannya. Artinya ide-ide itu belum dikatakan benar atau salah sebelum diuji. Lalu yang kelima, esensialisme. Ialah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat Islam. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan yang utama ialah dalam memberikan dasar kebijakan pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada ketertarikan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Lalu yang keenam, konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang
kita sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Selanjutnya, religiosisme. Teori ini memaparkan bahwa manusia bukanlah semata-mata makhluk jasmania, tetapi juga makhluk rohania. Oleh karena itu, muncullah teori religius ini yang kebenarannya secara ontologis dan aksiologis, bersumber dari sabda Tuhan yang disampaikan melalui wahyu. Secara pasti, kita tidak akan mendapatkan kebenaran mutlak, dan untuk mengukur kebenaran dalam filsafat sesungguhnya tergantung kepada kita oleh metode-metode untuk memperoleh pengetahuan itu. Jika apa yang kita ketahui ialah ide-ide kita, maka pengetahuan hanya dapat terdiri dari ide-ide yang dihubungkan secara tepat, dan kebenaran merupakan keadaan saling berhubungan di antara ide-ide tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Siska Susanti. Silakan Saudara Siska. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sumber-sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada empirisme dan intuisisme, rasionalisme, dan kritisisme. Nah, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Nah, intuisisme adalah sistem etika yang tidak mengukur baik atau buruk sesuatu perbuatan berdasarkan hasilnya, tetapi berdasarkan niat dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam bahasa Inggris, intuisisme berasal dari kata intuiton, yang berarti manusia memiliki gerak hati atau disebut hati nurani. Gerak hati mampu membuat manusia melihat suatu perkara benar atau salah, jahat atau baik. Juga merupakan suatu proses melihat dan memahami secara spontan dan intelek. Lanjutnya, rasionalisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin, ratio, yang berarti akal. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia mendekatkan kata budi rasio sebagai sumber utama pengetahuan mendahului atau unggul atas, dan bebas terlepas dari pengalaman indrawi. Dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitis di luar rasio. Dalam paham ini menekankan pada 2 masalah utama, yaitu masalah substansi dan masalah hubungan antara jiwa dan tubuh. Lanjutnya, pengertian kritisisme. Jadi, kritisisme adalah pengetahuan 2 paham yang saling bersemberangan, yakni rasionalisme Eropa yang teoritis a priori dengan empirisme Inggris yang berbijak pada pengalaman. A posteriori Immanuel Kant beranggapan bahwa kedua pahaman tersebut sama baiknya dan dapat digabung untuk mencapai kesempurnaan. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa manusia sebagai makhluk pencari kebenaran akan menemukan 3 bentuk eksistensi, yaitu agama, ilmu, pengetahuan, dan filsafat
filsafat. Agama mengantarkan pada kebenaran dalam filsafat membuka jalan untuk mencari kebenaran. Sedangkan ilmu, pengetahuan pada hakikatnya adalah kebenaran itu sendiri. Karena manusia menuntut ilmu dengan tujuan mencari tahu rahasia alam agar gejala alami tersebut tidak lagi menjadi misteri. Secara pasti, tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini. Kebenaran dan kesesatan ilmu pengetahuan itu sendiri tergantung kepada kita yang berusaha mencari tahu dengan menggunakan metode kriteria kebenaran yang terdiri dari koherensi, korespondensi, positisme, pragmatisme, esensialisme, konstruktivisme, dan regulisme. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Lanjut ke Daria. Oh ya, terima kasih pada Saudara Siska dan Saudari Nida. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari materi yang telah kami sampaikan. Silakan kepada teman-teman. Adakah yang ingin dipertanyakan dari hasil presentasi kami? Mau nanya di slide kedua, Mpok. Saudara Chandra? Oke, siap. Pak Koh. Yaitu di slide. Bertanya Pak Koh. Di slide ya, dikatakan, halo? Halo? Ya. Itu ya. Di slide kedua dikatakan jenis pengetahuan ada 4, tapi ternyata cuma 3. Satunya kayaknya belum apa tahu gimana itu, Pak. Sebentar. Ya. Di slide keberapa kok? Slide kedua. Slide kedua. Sebentar. Pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, sama pengetahuan filsafat ya kok? Iya kan katanya ada 4 itu. Satunya lagi. Sebentar. Satunya lagi. Saudari Nida mungkin kelupaan satu itu. Filsafat ilmu. Pengetahuan kedua, pengetahuan ketiga. Tadi materinya sudah di-share grup belum, Pok? Sudah. Minggu lalu. Udah 2 minggu yang lalu, Man. Oh, pantas. Tadi saya cari. Makasih. Sebentar, yang keempat itu. Sorry. Oh iya ya, ada 3 doang ya. Biasa Po lagi puasa. Oh, ada yang menjawab, silakan yang lain boleh ya. Sambil dicari dulu. Pertama,
Pertanyaan Pak Kun apa tadi? Di sini kan penjabaran kita ada 4. Kayaknya itu salah tulis. Ternyata di sini di makalah kita ada 3 kok. Mohon maaf. Jadi dikutip dari Amsal jenis pengetahuan ada 3. Apa aja? Pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan filsafat, Ustaz. Ya, sebenarnya itu kan jenis-jenis pengetahuan berdasarkan itu tadi siapa namanya? Ya. Jadi, kalau Dr. Amsal Bakhtiar. Ya, Amsal Bakhtiar, Pak Direktur. Pengetahuan itu kan kalau kita bahasa dengan ayat kan ada ainul yakin. Ada yang keempatnya pengetahuan indrawi sebetulnya. Pengetahuan indrawi, ainul yakin. Kalau kita melihat, maka kita dapat ilmu. Afala yanzuruna, tidakkah kamu melihat, memperhatikan? Ilmu indrawi itu belum tentu ilmu yang ilmu yakin, ilmu yang berdasarkan ilmiah atau logika-logika akademik. Misalnya ada lubang di jalan, kalau ainul yakin kan dia sudah, saya pernah lihat di situ ada lubang, benar kok, benar. Nah, itu ilmu. Tapi ilmiahnya sulit. Biasanya ilmu yang bersifat ilmiah lebih tinggi lagi nilainya. Ada juga ilmu yang bersifat intuisi. Biasanya para tasawuf menggunakan ilmu pakai intuisi. Ya, perenungan yang mendalam atau ilham atau isyarat. Nah, itu seseorang bisa dapat ilmu. Orang dahulu kan tidak ilmiah banget tapi ilmunya banyak. Nah, dia melalui ilmu laduni kalau sekarang Pak Kun. Oh iya. Jadi yang pertama tadi jenis pengetahuan indrawi ya. Kita melihat sesuatu kita dapat pengetahuan. Tapi yang paling tinggi adalah ainul yakin. Hakul yakin, yaitu pengetahuan religiusitas. Kalau agama mengatakan iya, kita percaya. Itulah ilmu yang wajib diyakini tentang kiamat. Meskipun secara indrawi belum pernah kita lihat, ya nggak apa-apa. Atau secara eksperimental juga tidak pernah terjadi, ya nggak apa-apa. Quran mengatakan ada kiamat, sudah itu kebenaran religiusitas berdasarkan dalil agama. Dan itu keyakinan nanti. Hakul yakin. Jadi kebenaran yang berdasarkan keyakinan seseorang atas agama. Suami dan istri, itu ainul yakin awalnya. Nanti lama-lama ilmu yakin. Yang terakhir hakul yakin. Pokoknya kita bersama-sama hingga batas akhir. Masya Allah. Karena kalau berdasarkan indrawi, ya udah usia 60 sudah enggak ini lagi ya Pak Kun ya. Indrawi. Tapi di backup dengan religiusitas. Allah mewajibkan. Allah memerintahkan. Nabi memberikan perintahnya. Nah itulah jenis ilmu kalau 4 ditambah dengan indrawi. Tapi kalau 3 juga tidak ada masalah. Ada ilmu yang paling tinggi sebetulnya hakul yakin. Tapi kan tidak dibahas dalam filsafat. Karena mereka nggak mau meyakini yang hakul yakin. Kiamat kok ilmu. Ya, nggak percaya mereka. Tapi kita ya percaya. Kok percaya? Kan Quran. Belum pernah terjadi, ya nggak ada masalah. Itulah tingkatan atau jenis pengetahuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz masukannya. Ya. Buat teman-teman, adakah yang mau ditanyakan lagi yang lain? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Saking beratnya jadi. Tadi ada ungkapan ini nih, kebenaran mutlak. Itu maksudnya apa? Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Jadi di makalah ada di kesimpulan ya kalau enggak Mbak Siti ya. Tidak ada kebenaran mutlak. Maksudnya apa itu?
Ya nggak, Mas Chandra tadi terakhir kesimpulannya nggak ada kebenaran mutlak. Gimana itu Mas Chandra? Berarti nggak ada kebenaran Al-Quran, nggak ada kebenaran hadis, yang ada kebetulan. Kebetulan benar. Tadi betul nggak Mbak Siti, ada ini kan kesimpulan? Ya, siap. Udah. Secara pasti tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini. Ya, absolut. Kebenaran dan kesesatan ilmu pengetahuan itu sendiri tergantung pada kita yang berusaha mencari tahu dengan menggunakan metode kriteria kebenaran yang terdiri dari beberapa metode yang tadi, Ustadz. Kalau menurut saya gini Ustadz, maksudnya yang maksudnya tidak ada kebenaran absolut di dunia ini berdasarkan metode-metode yang tadi Ustadz, ada koherensi, korespondensi, positivisme, pragmatisme gitu. Kalau berdasarkan teori-teori ini tidak ada kebenaran yang absolut gitu Ustadz, karena misalnya kita menggunakan metode koherensi itu akan berbeda dengan metode yang lain gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin dibahas di koherensi tapi tidak dibahas di korespondensi gitu Ustaz. Dari kita maksudnya itu seperti itu, maksudnya tidak ada absolut maksudnya dari metode-metode yang tadi itu tidak ada satu yang menyatakan kalau misalnya dari metode koherensi ini adalah kebenaran atau kebenarannya mutlak gitu Ustaz. Jadi gitu. Maksudnya dari metode-metode yang tadi gitu. Ya, jadi berdasarkan metode-metode tadi hasilnya itu tidak ada kebenaran absolut. Tergantung sudut pandang ya. Iya, gitu Ustaz. Tergantung dari kita berusaha mencari tahunya dengan menggunakan metode atau kriteria kebenaran yang dari apa gitu Ustaz. Oke, betul. Paham teman-teman? Udah pada masak kan untuk buka puasa? Nyambi nih Ustaz. Nyambi masak. La ilaha illallah. Gimana caranya nyambi masak sambil kuliah? Nunggu yang nganterin tajil, Zat. Nunggu ini yang nganterin tajil. Nah, itu yang betul. Ini dibantu Ustaz sama anak saya yang paling gede, jadi tinggal goreng-goreng. Sip. Jadi, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Harus bisa bagi waktu, harus pinter-pinter. Ya memang sulit sore itu, Mas Salman juga nanya. Kebetulan hari saya kosong, nanti taraweh aja. Tapi pekan depan kayaknya sore ada tapping di televisi itu. Ya nggak apa-apa lah. Bisa diatur nanti Mas Salman ya. Ustadz salam ya Ustadz. Untuk siapa Mbak Siska? Untuk Ustadz Subki. Allah, ngefans ya. Saya foto ya, saya kirim. Ya Ustadz. Oh pernah ke UIJ kan Ustadz Subki ya? Pernah Ustadz. Ini sih seminar. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya boleh bertanya yang terakhir nih, Pok. Iya, siap Bang Ilya. Ya. Yang tadi saya baca sekilas gitu pemahaman tentang filsafat ilmu itu kan luar biasa gitu. Nah, kita sebagai ibarat kata yang baru beranjak atau baru mau belajar filsafat ilmu gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita tidak tergelincir dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang gitu, maksudnya menyimpang dalam arti contoh banyak teori-teori yang mengatakan bahwa teori Darwin itu tidak sesuai dengan ajaran Islam itu kan. Nah, pemikiran itu yang menjadi landasan kita bahwa kita itu bisa membedakan antara yang baik sama yang tidak baik gitu. Padahal di dalam
dunia barat teori Darwin ini dipakai gitu kan, bisa dipakai gitu. Sedangkan di sisi Islamnya itu tidak bisa dipakai karena teori ini bisa bahkan bisa menyesatkan umat gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya lagi supaya kita tidak tergelincir. Sedangkan dalam teori yang ada kan mansalaka tariqan yatlubul ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari suatu ilmu gitu kan, maksudnya suatu pemahaman pemikiran yang baik, maka dia akan bahasanya jannah. Itu saja sih maksudnya tahapan-tahapan kita. Karena kan saya pahami ini di makalah yang ini luar biasa gitu pemahamannya, kita harus benar-benar paham betul gitu kan makna yang ini korelasinya apa, makna ini korelasinya apa, makna ini korelasinya apa gitu kan. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Boleh saya jawab pertanyaannya Bang Ilyas? Saya berusaha jawab ya Bang Ilyas ya, dari pengetahuan yang saya pahami gitu. Balik lagi sebenarnya cara pemikiran itu gini, kita itu kan mempelajari teori-teori itu dari dunia barat dan dunia Islam gitu kan, gitu. Kalau secara teori Darwin mungkin memang terkenal di dunia kan seperti itu gitu kan. Nah, balik lagi ke diri kita gitu loh Bang Ilyas. Kita kan mempelajari filsafat itu yang seperti kalau nggak salah udah pernah Ustadz Atabik sampaikan gitu kan. Balik lagi ke diri kita, keimanan kita gitu kan. Maksudnya apakah nggak semua teori apapun itu harus kita telan mentah-mentah gitu. Jadi ada beberapa teori yang memang mungkin sesuai dengan kenyataan, tapi ada pula yang tidak sesuai dengan yang tadi Ustadz bilang, tidak sesuai dengan akidah kita gitu kan gitu. Nah, kalau menurut saya kita misalnya ada dalam kondisi para kayak penemu apa segala macam itu, teori-teori itu yang kita bahas itu kan secara keduniaannya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya itu balik lagi kita ke sandaran kita Al-Quran dan hadis gitu. Kalau misalnya sedangkan di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan gitu kan, asal mulanya manusia dari mana itu kan kita balik lagi gitu. Kalau keyakinan kita secara akidah kita ya sesuaikan aja dengan balik lagi ke Al-Quran dan hadis gitu. Kalau menurut saya sih gitu Bang Ilyas. Jadi pengertian-pengertian yang dari luar itu atau penemu-penemu itu belum tentu kita harus percaya semuanya gitu. Terkadang kita hanya cukup tahu aja, oh teori si A, teori si B gitu kan, hanya untuk bahan perbandingan. Seperti yang tadi kita jelaskan, yang tadi saya jelaskan tadi kayak teori metode koherensi dan segala macam itu kan. Nah, pada intinya akhirnya ada kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran mutlak gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan satu metode dengan metode lain atau satu penemu dengan penemu lain itu sesuai dengan apa yang ada. Nah, makin berkembang, kenapa makin berkembang teori Darwin itu kalah dengan yang sekarang? Karena ternyata dibuktikan gitu kan, adanya Nabi Adam gitu kan, dari kalau mungkin secara teori Islam kan kita berasal dari Nabi Adam gitu kan, dan Siti Hawa gitu. Jadi balik lagi lah seperti itu Bang Irun. Kalau menurut saya penemuan-penemuan ya mungkin kalau cara menanggapinya gitu. Kalau menurut saya sih pertama ya kita balikan lagi dengan akidah kita gitu. Kita balikan lagi dengan Al-Quran dan hadis gitu. Sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis penemuannya itu. Jadi nggak semua penemuan atau metode itu kita
pastikan kalau itu benar gitu. Atau ada yang mau menambahkan? Kokoh atau Salman? Ya, sharing. Mungkin Iya, dari boleh. sebelum lebih mengkerucut, mungkin kita sebagai Muslim perlu mengetahui tahapan utama gitu. Kita memperkuat landasan pemahaman kita dulu terhadap Quran dan hadis. Ya, tentu kan mereka itu orang-orang Barat itu berpikir secara rasionalis. Ya, mungkin karena bentuk karena bentuk yang mereka anggap sebagaimana teori Darwin itu hampir sejenis gitu, sehingga mereka mengambil poin atau intinya yaitu bahwasanya manusia itu berasal dari hewan tersebut, ya, bukan evolusi dari hal tersebut. Nah, oleh karenanya agar kita tadi ya nggak melenceng atau sesat atau ikut-ikutan lah gitu ya, apalagi taklid buta. Nah, perlu pondasi pemahaman bahwasanya landasan utamanya Quran dan hadis. Kemudian adapun untuk sudut pandang yang tadi disampaikan itu sebaiknya sebagai tambahan sudut pandang aja, wawasan gitu. Mungkin seperti itu. Ya, karena kan hal-hal kontroversi itu pasti ada. Apalagi antara dunia barat dengan kita yang basicnya orang muslim gitu. Itu pasti ada. Selama tidak bertentangan itu bisa kita ambil kemudian kita kembangkan. Namun apabila tidak bertentangan itu bisa menjadi wawasan aja, menambah sudut pandang. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya sih maksudnya dalam teori itu semua itu tidak ada yang mutlak benar kok. Tapi kalau untuk pemahaman saya gitu, maksudnya sharing aja gitu pemahaman saya, emang saya setuju dengan pemahaman Mpok. Tapi kalau untuk tentang ilmu kan semuanya harus ada standar ya Po ya gitu kan. Standar benar emang standarnya dari Al-Qur'an gitu. Tapi kalau untuk standar dari keilmuan dunia gitu kan, itu kan standarnya itu pasti ada metode uji gitu, maksudnya metode uji gitu, kan gitu. Kita nggak bisa diuji kalau kita tidak bisa diuji atau dikatakan seorang ahli sebelum kita itu diuji oleh yang lebih ahli lagi gitu. Jadi contohnya kita seorang guru pasti akan diuji keilmuan kita, itu aja. Ya, terima kasih Po semuanya masukannya. Atau Ustadz mau menambahkan, Ustadz? Tentang apa? Sudah bagus tadi jawabannya ya. Tapi betul Pak Ilyas ya, bahwa ada teori-teori barat atau teori-teori yang berasal dari dunia lain. Sebetulnya pertanyaan adalah bagaimana filsafat itu bisa memfilter. Kan kita yakin bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah ya, al-haqqu mir rabbik. Tapi kemungkinan ada nilai kebenaran kita akui. Hanya disitulah justru filsafat mengajarkan kita kritis, mengajarkan kita memahami dari berbagai sudut pandang. Teori Darwin dengan filsafat itu harusnya bertentangan. Karena kan memahaminya bukan dari sudut pandang saja bahwa ada kesamaan antara manusia dengan titik-titik-titik. Kan kita nggak mau. Kan kita bisa lacak secara filsafat. Bagaimana persamaannya hanya di bidang fisik. Tapi perbedaan-perbedaannya amat sangat banyak antara manusia dengan kera. Misalnya terus digali. Karenanya sebetulnya tidak hanya teori Darwin ya yang berkembang, tapi filsafat itu diharapkan bisa mengcounter teori-teori yang tidak sesuai dengan agama kita. Karena di filsafat ini kan sama dengan mantik ya, yaitu cara berargumentasi, cara menyampaikan pandangan, memahami dari berbagai sudut pandang, dan tentu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, itu kan dibatasi pada ilmu yang membawa ke surga. Kalau teori bertentangan dengan Quran dan hadis, ya tadi kalau filsafat itu ansih, tidak ada nilai tasawuf, tidak ada nilai Quran, tidak ada nilai hadis, biasanya kebablasan. Bahkan ada yang menafikan Tuhan kan. Sudah sampai ke puncaknya, dia malah menafikan Tuhan dan tidak menjalankan ibadah lagi, alasannya sudah ya, tinggi makomnya.
Maka kita belajar filsafat ini tujuannya yang dulu di awal kita sampaikan, agar kita memahami sesuatu secara komprehensif, sudut pandangnya luas kan gitu. Kemudian juga perspektif yang dibangun tidak hanya satu perspektif. Sesungguhnya teori-teori yang bertentangan itu kalau dibahas lebih lanjut, maka banyak kelemahan-kelemahan. Justru itulah kita cari kelemahan-kelemahannya. Kita tidak hanya menerima apa adanya, tidak juga kita menolak apa adanya. Kan nggak bisa misalnya dalam era ilmu pengetahuan. Pokoknya teori Darwin itu sesat. Ketika ditanya apa sesatnya Pak? Ya pokoknya sesat. Ya nggak bisa begitu. Pokoknya aku nggak setuju. Ya nggak bisa begitu. Kalau begitu berarti kita tidak menambah kecerdasan orang lain. Dan betul, satu alim akan diuji oleh alim yang lain. Kan tidak hanya Darwin yang punya dalam tanda kutip ya kapasitas keilmuan tersebut, tapi para pemikir yang lain juga punya. Ya kita ini aja pakai komparasi. Misalnya ada yang menghalalkan ini, ya kita komparasi dengan ulama yang lain yang mengharamkan. Kita komparasi, kita lihat dalilnya gitu ya. Kita perbandingkan. Ini dalilnya ini argumentasi ini. Maka kita akan menemukan kesimpulan yang lebih utuh insya Allah. Jadi semangat dari kita belajar filsafat itu bukan untuk mengikuti teori-teori yang bertentangan, dan tadi ada ilmu yang bersifat religiusitas. Manusia pertama Adam ini religiusitas karena Allah sebutkan di An-Nisa ayat pertama. Sedangkan yang berteori Darwin dia tidak punya landasan yang kuat, dan itu sudah dibantahkan misalnya oleh siapa yang dari Turki, Harun Yahya ya, kemudian dari berbagai macam ilmuwan dan pakar. Sehingga di situ malah akhirnya diketahui kelemahan-kelemahannya melalui ya para pakar kita, para ilmuwan muslim kita, seperti kesesatan para filsafat. Kan Imam Ghazali yang melakukan kritik al-munkir minad dhalal. Awalnya kan para filsafat mengagungkan akal sampai melupakan wahyu. Nah, Imam Ghazali filosof juga, dia seorang filosof, tapi kemudian berbalik menjadi mutasawwif. Nah, dia tahu argumentasinya seperti kristolog. Itu enak dia, karena dia kan tahu ilmunya sono. Kalau saya nggak ngerti ilmunya sono itu sulit. Kita ahli masak, bisa menilai masakan orang lain. Ya Mbak Siti. Tapi kalau kita bukan ahli masak, nggak bisa menilai masakan orang lain. Betul nggak Pak Ilyas? Wah ini masakannya kurang garam. Ya wajar. Dia kan chef. Tahu juga gitu. Tapi kalau bukan chef, orang mengatakan Anda siapa kok ngomongin masakan? Anda itu bukan ahli masak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya begini. Jadi mudah sebetulnya kita berargumentasi jika kita mengetahui ilmunya. Nah, kita belajar ilmu kejahatan bukan untuk kita berbuat jahat, tapi agar tahu orang lain kalau berbuat jahat itu ini nih. Biasanya malam hari, biasanya begini. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi kalau teori-teori ilmu itu memang bertentangan dengan agama kita. Tetap kita prinsipnya adalah agama, prinsipnya adalah nilai Al-Quran, nilai Al-Hadis, insya Allah. Baik teman-teman, masih ada waktu sebelum maghrib, 15 menit lagi. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Tadi kan ada yang namanya perilaku melenceng sampai tahap makomnya bahwa dia sebagai Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, kenapa Syekh Siti Jenar itu bahwa dia mengatakan sebagai makomnya sebagai makom Tuhan, Ustaz? Ya itulah, dia mengagungkan ilmu tasawuf. Jadi kita tidak boleh mengagungkan ilmu apapun. Karena kalau kita mengagungkan semua ilmu, ya, maka kita bisa keblinger dengan ilmu. Ilmu itu harus dipandu oleh wahyu. Dia mengagungkan ilmu tasawufnya, sehingga dia meyakini kalau sudah posisinya tinggi, ya sudah dia tidak wajib lagi ibadah. Nah, berarti kan dia tidak dipandu oleh wahyu. Man izdada ilman wa lam yazad huda lam yazad minallahi illa bu'da. Maka kita selalu menuntut ilmu kan niat, berdoa supaya ilmu itu bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu yang dalam tanda kutip ilmu barat, ilmu Islam juga kalau disalahgunakan bisa salah.
ilmu fikih mengagungkan, tapi lupa dengan panduan wahyu, maka fatwanya bisa berlebih-lebihan. Semuanya jadi boleh kan, bahaya juga. Ilmu apapun ya, ilmu tasawuf juga, ilmu filsafat, bahkan ilmu Al-Quran. Ada orang yang keblinger kan, keblinger itu ya tidak mau lagi memahami wahyu. Praktek Nabi nggak mau dilihat, praktek sahabat nggak mau lihat, karena pokoknya begitu ayatnya, teksnya begitu, bahasanya begitu. Nah, itu namanya mengagungkan. Kita diajarkan tidak mengagungkan ilmu. Tapi ilmu itu adalah landasan kan, fondasi beramal. Tapi tetap yang tertinggi dari ilmu itu adalah wahyu. Maka semua ilmu harusnya dirujuk ke wahyu. Kalau bertentangan jangan diikuti. Kalau sesuai itu merupakan ya tuntunan kita memahami hikmah dari ilmu tersebut. Gitu ya, Kak Ilyas, insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ustadz boleh menambahkan nggak Ustadz? Nah, boleh sekali. Yang seperti pertanyaan Bang Ilyas tadi gitu. Terkadang pada saat ini tuh banyak gini loh Ustadz. Misalnya ada satu orang gitu yang mungkin kayak diagung-agungkan atau diinin sama, contohlah misalnya ada satu kiai gitu, karena pengetahuan dan pengetahuan dia dan ilmunya dia yang begitu hebat gitu, terkadang justru padahal gitu si Pak Kiainya ini biasa aja gitu maksudnya, tapi terkadang karena fanatisme dari muridnya yang berlebihan yang menimbulkan justru jadi negatif ke Pak Kiainya, karena yang saya bilang itu tadi Bang Ilyas, terkadang ada beberapa murid atau di bawahnya dia yang justru mengagung-agungkan, padahal belum tentu orangnya itu merasa bahwa dirinya tuh hebat gitu, tapi terkadang justru para pengikut atau murid-muridnya lah yang selalu mengagung-agungkan nih. Nah itu kayak yang menurut saya kejadian gitu, fenomenal pada saat ini tuh seperti itu gitu, tapi justru padahal mah Pak Kiainya biasa aja gitu, tapi karena saking fanatiknya gitu kan, jadi apapun kalau dia salah ngomong dikit pokoknya bener aja gitu. Itu terkadang itu Ustadz fenomenal yang saat ini yang kita hadapi itu sebenarnya lebih kepada para fanatismenya yang terlalu berlebihan gitu ya. Mungkin kita tidak menyalahi, mungkin untuk saat ini kita memang jujur aja butuh sosok andalan gitu yang nggak di pemerintahan, nggak di mungkin dunia keagamaan gitu. Itu aja sih Ustadz, terkadang seperti itu gitu. Fenomenalnya saat ini kita justru yang ribet justru murid-muridnya, padahal mah Pak Kiainya biasa aja gitu. Kalau menurut saya sih fenomenalnya saat ini seperti itu. Kalau menurut saya yang menanggapi Bang Ilyas tadi gitu. Mungkin pada saat itu misalnya sekretariat mungkin dia merasa dia mengamalkan ilmunya, tapi terkadang orang murid-muridnya yang di bawahnya ini menganggapnya dia, mengagungkan dia gitu. Itu sih Ustadz kalau menurut saya yang pada saat ini sih fenomenalnya seperti itu. Ya, betul. Makanya pengikut kan ada 3. Ada yang muqallid, hanya ikut-ikutan saja, fanatisme. Ada yang muttabi, ikut tapi tahu dalilnya. Kalau itu tidak baik, dia tidak ikutin. Ya. Yang paling tinggi tentu posisinya kalau dia bisa mencapai tahap mujtahid juga. Imam Syafi'i itu murid. Awalnya tabi. Tapi dia kemudian dengan keilmuannya, kezuhudannya, beliau menjadi mujtahid juga. Nah, begitulah tahapan kita. Tentu kita belajarnya filsafat ilmu ya. Artinya kalau muridnya tadi berfilsafat ilmu, enggak kayak gitu. Kan dia harus baca perspektifnya. Ini kok guru saya ngajarin begini. Lah, ya kan dia harus kritis. Maksudnya boleh berargumentasi. Boleh juga menanyakan kan boleh. Bukan mempertanyakan ya, menanyakan. Sehingga kita dibangun kecerdasan berpikir. Murid-murid itu ya kalau dia memang melihat ada yang dilakukannya tidak sesuai, boleh dong dia berbeda. Boleh kok berbeda itu ya. Kenapa? Karena semangatnya
ilmu itu bukan milik fulan, ilmu itu milik Allah. Kita hanya diberi amanah ilmu yang secuil. Tapi tujuan ilmu juga untuk kita mengamalkan kehidupan dengan lebih baik, bukan malah merusak kehidupan. Semakin orang berilmu, kalau hidayahnya bagus, semakin tinggi kedudukannya. Tapi kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa hidayah, banyak yang keblinger dengan ilmunya. Dan disitulah orang teknolog juga keblinger, akhirnya ya udah menghalalkan segala cara dengan teknologinya. Dan begitulah dahulu kenapa di masa Nabi ilmu yang paling pertama ilmu Quran, maksudnya ilmu iman dulu. Barulah nanti ilmu yang lain berkembang sehingga dia sudah punya backup, punya pondasi yang kuat. Biasanya karena pondasi tidak kuat, dia belajar filsafat akhirnya ngelantur ya. Tapi kalau imannya kuat, mau belajar apapun nggak ada masalah. Dulu ada sahabat Umar. Umar baca kitab yang lain. Bukan Al-Quran, Rasul menegur. Tapi giliran Ali yang membaca, Rasul tidak menegur. Karena Ali sudah lama dia. Sudah lama diajar oleh Nabi. Dia bisa memilih ini yang benar, ini yang salah. Sama anak SD, kita nggak boleh ya langsung peng gitu. Dia nggak kuat. Tapi kalau anak SMA boleh kita kasih pilihan. Ini nak, yang ini ya, ini yang ini. Nah, dia bisa memilah antara dua hal. Begitulah tahapan kecerdasan manusia, kognitifnya juga ada tahapannya ya dalam ilmu psikologi. Dan kita pun sama kan, belajar agama kan dari mulai awal doktrin kan gitu. Pokoknya kamu sholat nak terus, lama-lama kan kita berpikir, kemudian mencari tahu, akhirnya kita mengetahui dengan sebaik-baiknya ilmu agama tersebut dari berbagai ulama, berbagai pakar, dari berbagai disiplin ilmu. Insya Allah cukup teman-teman ya. Insya Allah cukup Ustaz. Yang di kantor kasihan ada yang di kantor ini. Kalau di kantor banyak buka apa Ustaz. nih? Hah? Masih banyak yang di kantor Ustaz. Iya yang di kantor buka apa ya, kasihan. Sudah order online lah minimal ya. Siap Ustaz. Baik, silakan pemakalah ditutup. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu, Dr. Atabik Lutfi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu. Belum ya? Ya, bersiap-siap karena menyegerakan berbuka sunnah Nabi. Jangan ditangguh-tangguh ya. Waktunya tinggal 5 atau 7 menit lagi, teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.